Loko belum ngapa-ngapainnya udah ditimpa badai pandemik. Itu semua yang kita rencanakan bias. Kayaknya semua deh. Semuanya, ya. Tapi kan itu kan dalam di luar rencana kita kan. Jadi sekarang ini mungkin gue bisa mengkategorikan kita mau take off nih. Perlahan lah, nggak usah ngebut-ngebut. Tapi kita mau Balik lagi di Pikes, segmen Ngopi Manis masih sama gue, Ingga Putra. Kebetulan gue hari ini ngobrolnya nggak bareng sama mas dosen kesayangan, tapi gue ditemenin sama salah seorang pebisnis yang berasal dari Jakarta. Gue ada di mana? Kebetulan ya lo bisa lihat sendiri, gue lagi ada di daerah Canggu ya. Canggu. Gue berada di daerah Canggu, di mana daerahnya ini asri, hijau banget, dan ada di tempat namanya Loko by Nature. Di depan gue udah ada Mas Andi. Halo, Andi. Halo Mas Andi. Mas Arlingga. Ingga Putra. Ingga Putra. Nama panggungnya Ingga Putra. Oke. Mas Andi. Ya. Gimana kabar? Alhamdulillah, Astungkara baik. Born and raised in Jakarta. Yes. Terus kenapa lo tiba-tiba pindah ke Bali? Keadaan. Enggak, ya. Salah satu alasannya juga Loko juga ini. Jadi waktu itu gue habis dari ngerjain suatu festival dance di Bali. Awalnya. Terus ada satu temen lama banget ngajakin, udahlah lu stay aja di sini. Kebetulan istri lagi hamil juga waktu itu. Terus yang yaudah sambil jalan, ternyata ya yuk gitu. Akhirnya, istri lu sekarang tapi di Bali lu ajak sini? Sudah ya, setelah I'm preparing for satu loko yang dulu belum Loko by Nature, dulu masih Love and Coconut Loko. Ya itu awalnya di Canggu juga, mungkin 2 menit lah dari sini. Itu kecil, satu are. Kita prep untuk nge-build tempat itu, akhirnya itu opening di tahun 2019. Januari 2019. Akhirnya gue bawa anak bini gue ke Bali di Maret 2019. Dari Januari lu memberanikan diri bawa anak sama istri lu ke Bali. Terus dari situ kita ngejalanin bisnis itu dan berjalan setahun. Terus kita lihat potensinya bagus banget, karena mungkin kita disupport community-nya sama, karena kita di Jakarta dekat banget sama beberapa komunitas. Iya. Salah satunya yang dekat banget, partner gue juga itu hip hop, rapper. Jadi di setahun pertama kita itu Loko kecil ini bagus banget antusiasnya sebagai media untuk merepresentasikan rapper hip hop di pulau ini dan tidak menutup kemungkinan yang lagi ada di pulau ini. Dan lo mendukung beberapa komunitas lah ya. Yes. Oke, luar biasa loh. Nih yang namanya Loko ini nggak bisa dibilang kecil ya, tadi lu bilang dari awalnya satu are ya? Satu are 100 meter persegi lah. 100, kecil dong bro dulu berarti? Kecil, sekarang 9 are. 9 are? Ya iya. Jangan-jangan sampai situ tuh? Ini sampai tulisan ini, dari tulisan sampai parkiran itu 9 are. Keren. Kalau emang kita direstui semesta ya kali aja dikasih sampai bawah sana. Kita bikin sport center lah ya. Oke. Tapi menarik ya tempatnya, di sini ada, kalau gua ngeliatnya di sini ada skateball. Ini kolam ya sebenarnya ya. Ini dua fungsi juga sih sebenarnya emang kita buat. Kolam. Bisa diisi air, bisa dimainin skate gitu. Di awal soft opening, karena jadi gini, biar nggak biar selesai tadi dari 2019 itu di akhir tahun di bulan Oktober kita berinisiasi untuk yang kita ekspansi yuk. Yuk. Tapi kan bisa nggak ya?
Tapi bisa ternyata dikasih sama matahari dan akhirnya jadi seperti sekarang. Jadi sebesar ini. Ya udah kita bawa itu, terus kita opening yang untuk ini soft openingnya di Januari 2020. Januari 2020. Ya, dalam waktu setahun itu dari satu are menjadi 9 are. Jadi seperti ini kita soft opening, kita isiin dengan ya komunitas. Mungkin ini bisa kita pakai buat skate karena kita main skate juga dulunya. Oh, lu dulunya juga anak skate ya? Anak skate. Anak sekarang skate. jadi bapak skate. Ya, karena bawa bapak. Iya, jadinya di pas opening Januari itu kita isi air. Jadi emang berenang-berenang tipis gitu. Kalau boleh tahu berapa meter sih dalamnya? Yang paling dalam 140, yang sana 120. Ini 140 nih? Iya. Oke, iya. Sana 120. Ini kenapa ditutup gini? Karena masih basah ya catnya ya? Iya, kita lagi renewal, ngemaniskan. Iya, ini kalau malam pakai UV keluar lagi gambarnya. Ini ada 2 gambar jadinya, maksudnya enggak 2 gambar. Jadi kita pakein ultraviolet catnya. Jadi kalau malam gelap terus kita glow tembak. Yoi, luar biasa deh tuh. Idenya dari mana tuh? Ngayal aja bro. Well anyway, gue masih penasaran kenapa lo ngasih namanya Loco by Nature. Oke, Loco by Nature. Ya dari awal itu ada tulisan Loco by Nature ini karena kita suka banget sama hip hop. Oke, awalnya hip hop. Iya. Terus di bawah bar kita yang kecil sana kita tulis, kita adaptasi dari Naughty by Nature. Terus kita ganti naughty-nya, kita nggak naughty, kita gila. Jadi Loco by Nature. Ya, ketika punya tempat ini apa ya namanya? Ya udahlah, yang kita tulis aja itu. Jadinya Loco by Nature. Loco by Nature. Dan kebetulan memang suasananya ada di tengah-tengah ini ya. Iya, di tengah-tengah pematang sawah ya. Asri loh di sini. 2 tahun lalu kita ya orang ketiga lah di jalan ini. Tempat usaha ketiga. Jadi kita punya kubah ini pun juga terlihat banget dari kita baru masuk. Iya. Nah sekarang udah mulai ketutup karena mulai rapat. Udah mulai kita membuat ini jadi areal bisnis lah. Bagus untuk para petani kan. Penjaga tatanan negara Indonesia itu kan. Dia nonton. Jadi ini adalah tapping kedua gua yang dimana daerahnya alam. Yang pertama gua kemarin ngobrol sama Wibi dan Ariel itu ngomongin soal bisnisnya mereka Dr. Farm. Nah kebetulan gua ada di sini. Oh ini asri banget ya. Gua ngeliatnya kayak different vibes gitu Jaksel banget gak sih? Banget. Jadi kita di awal pun juga kita sebagai Loco. Ya lo kalau ini kan kita masih muda-muda ya, kita kan belum 20 ya. Ya nggak usah jauh-jauh ke Ubud deh. Iya. Kalau mau seru-seruan ke Canggu juga ada kok view-nya, teras siring gitu. Ya kalau mau yang udah agak tua kan ya dia mau sekalian healing. Iya. Bisa ke Loco loh. Bisa banget. Mau healing sampai hilang. Jadi di sini kan konsepnya bar, kita punya kitchen, kita punya bar dan skateball ini dan cinta yang kita punya cinta. Jadi belakangnya tuh love. Well anyway, lo setim tuh isinya ada berapa orang? 5. Itu masing-masing as an ownership ya. Ownership, sharing. Ya. Itu teman sendiri tuh. Teman yang udah temenan lebih dari 10-15 tahun lah. Tapi regroupnya di pulau ini. Jadi kita misalnya kita temenan nih tahun 2000 lah ya kita temenan. Ternyata dulu kan kita keterbatasan komunikasi juga banyak ya. Banyak. Dan 2000 zamannya BB nggak sih Gil? Belum ya? Belum, masih gua aja punya handphone aja. Nokia bro, ya Allah. Gua Philips malah handphone gue. Iya. Oh, gua dulu 2000 tuh kalau nggak salah 3310 deh handphone gua. 3310 ya. Apa 3330 ya?
Ya itulah pokoknya. Iya yang zaman main snack gitu kan. Yes, Iya. Itu zaman itu. Terus di tahun 2006 ya salah satu partner gue Ruli ini dia cabut ke Bali. Nah, jadi kita ya udah dari situ. Apa tuh? Nah, biasa piaraan kita kucingnya beda sama kucing Jakarta. Sedang ya kalau ngobrol sama Mas Andi ya. Ruli ke Jakarta. Ruli cabut ke Bali. Ruli cabut ke Bali. Gue di Jakarta masih ya udah tuh, udah dia nggak lama ya berkeluarga di sini dan ya, tetap kepintas. Gue ada kerjaan ke Bali, tetap mampir ketemuan dan lain sebagainya. And the end gue move to Bali gara-gara dia juga. Oke, kita yang buat tadi loko pertama itu. Habis itu kita ekspansi. Akhirnya bersekutu lagi yang notabene kenal lama gitu. Jadinya sekarang ada 5 orang yang ngelola 3, yang 2 as an investor ya namanya. Investor. Ya. Komisaris mungkin lebih tepatnya. Kalau saya masih bantuin juga. Apa bantuin apa? Saya kebagiannya bikin duit nih. Oh, lo yang in charge di sini ya? Iya, dalam arti mungkin di apa ya, program director ya, event koordinator atau apa, name it ya, whatever it is, kita atur ada bikin komunitas. Let's say contohnya example for apa, sepatu roda. Dikala kita 3 bulan buka di tahun 2020 itu kan, setelah itu pandemik bro. Di pandemik itu, nah enak nih mataharinya. Iya, mataharinya udah mulai enak nih, matahari udah mulai enak ya. Thank you Tuhan. Ya Allah, alhamdulillah. Terus langsung jezuk gitu ya, ini di sini ya. Jadi gue nggak ngerecit gitu, gue takutnya kelihatan mudanya. Ini lagi di highlight aja, biar agak ini mature gitu kan. Iya. Anyway, sampai mana tadi kita tuh? Ruli ya. Ruli. Ya jadinya intinya loko kita punya satu grup yang ini anak kita pertama. Anak kita pertama di dalam suatu PT ya. Karena sebelumnya nggak ada PT yang di loko kecil. Akhirnya kita memberanikan diri dengan ya nggak ada yang berbasic food and beverage. Pada awalnya nggak ada. Iya nggak ada nggak ada yang berurusan dengan ya food and beverage gitu. Tidak ada yang memiliki expertise food and beverage sebelumnya. Nggak ada. Mau itu D4, D3, D1, S1, S2, S3, S4 nggak ada. Tapi kalau nekat sih. Nekat karena kita pelaku sebenarnya ya. Jadi ya mungkin balik lagi gue juga di Jakarta bikin event kecil, bawa proposal, gue bikin ini dong. Misalkan lo punya tempat event music, event music gitu ya. Music ya live music itu gue mau bikin di tempat lo, boleh ngasih dengan biasa lah itu. Salah satu ini gue itu dari persona gue. Dari yang lainnya ada yang ngerjain visual mapping. Salah satu partner kita ada Ruli juga sebagai rapper talent ya kan jadinya, dan Rian dan Aji ya pokoknya macam-macamnya. Dari semua kita ini nggak ada yang dari food and F&B lah. F&B itu nggak ada yang basicnya bener-bener kita bikin ini. Ya udah yuk, kita emang udah mau coba, ya udah kita jalanin yuk. Ya plus minusnya ada. Minusnya kita nggak jago bikin cewek guys. Plusnya kita anak skena. Apa tuh skena? Komunitas. I see. Jadi apapun yang kita buat, kita melibatkan komunitas. Dari komunitas tersebut nge-feedback ke kita, balik lagi ke tadi, misalkan satu sepatu roda gitu ya. Karena kan di pandemik nih, kita ngomongin udah di eranya pandemik ya. Berarti 2020 tengah gitu. Kita bingung kan? Karena mau ngapain? PPKM. Dari sebelum PPKM dia namanya apa deh gitu ya. PSBB ya. Persatuan Serikat Pembatasan Sosial Skala Besar. Ya, dari zaman itu
Oke, kita kalem-kalem, nggak ada orang udah. Tapi sambil ya gini nih, R&D lah ya, research and development. Ngapain nih kita ya? Kita pikir itu kan cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan nih, ternyata 2 tahun. Lama juga ya bro ya. Pandemik 2 tahun kan? Iya. Sambil berjalan kita berinisiasi untuk ngapain ya? Kebetulan ya komunitas gue basicnya ada di komunitas film, tato, skateboard. Ya itulah yang kita bisa kumpulin. Akhirnya yaudah yuk. Waktu itu gue inget banget. Ini boleh gak sih gue ceritain? Boleh. Aja gak apa. Jadi di 2020 April gue ulang tahun. Itu kan lagi zamannya PSBB atau PPKM atau whatever it is. Ya namanya mau ulang tahun ya. Tapi ini gelap nih. Gelap nih, kita ngumpul habis sunset lah. Gelap. Jadi kita kumpulin mungkin 10-15 orang lah di luasan area-areaan ini kan isoknya dong, open air juga gitu. Yaudah akhirnya kita minum. Yaudah akhirnya kita minum dan ketemulah yang namanya arak itu. Jadi kita kolektif bawa ya masing-masing dengan ramuannya. Oke. Untuk ulang tahun nih, gue pun juga bikin gitu. Arak khas Bali. Arak yang sangat-sangat khas Bali. Jadi masing-masing punya yang ada rasa-rasa, ada mau rasa buah-buahan, mau rasa teh, mau rasa lainnya. Ya nggak apa-apa, kita sekalian ya chit-chat santai. Akhirnya arak itulah sebelum dibubarkan oleh Satgas. Dibubarin bro? Bubar bro, jam 9 malam. Kita kayak apalah gitu ya, maksudnya sampai KTP gue dia bawa waktu itu ke Pemprov. Iya loh. Long short story, udahlah itu udah gue urus, udah beres. Jadi kenal lah sama orang pemerintah. Oke. Setelah itu masih berjalan, pandemik nggak kunjung kelar, ganti nama jadi PPKM. Ya udahlah, kita jualan arak aja yuk. Jadi teman-teman kita yang mau berkreasi, mau jualan, ya udah kita tampung di sini. Siapa yang mau beli ya udah kita nggak kasih potongan kok. Ya udah akhirnya jadi tempat hub yang karena nggak kebetulan sih, kita hidupnya di awalnya udah dari komunitas gitu ya. Dan pada saat itu tidak ada kegiatan dimanapun, kumpul lah semuanya di sini. Jadi ya udah kita minum-minum sambil sharing-sharing sambil menunggu pandemik ini keluar. Lambat berjalan, ya udah kita pun dari Loko memantapkan ada satu minuman yang signaturenya Loko lah. Ada. Ya udah berjalan sampai udah lah selesaiin lah pandemik ini. Minum dulu kali. Iya. Cheers dulu lagi. Cheers bro. Ini salah satunya juga ya udah pakai pita jadi boleh dipamerin. Boleh. Namanya Gorilla King ya. Yes. Ini salah satu dari yaitu cerita saya tadi di ulang tahun saya yang ke 25. Ya. Boleh ya 25 ngomong. 25 tambah 12. Akhirnya jalanin untuk menghidupi, karena kan listrik, internet, pegawai itu kan nggak ada. Argonya nggak bakalan. Nggak ada argo, nggak akan berhenti. Nggak akan berhenti seperti pandemik itu kan, seperti virus itu memberhentikan semuanya. Jadi untuk bagaimana kita mensiasatinya, ya udah, syukur astungkare, alhamdulillah banget. Ya jualan kita inilah yang menghidupi kita. Gue suka ya konsepnya, berarti adalah lo itu di luar konsep bro, tapi iya. Tapi lo menduk dengan... walaupun pandemi kayak dikonsepin ya. Iya. Gua ngeri. Tapi kalau kita ngomong ya, pada saat pandemi itu memang
industri kreatif adalah salah satu industri yang terdampak banget. Betul. Tapi dengan kehadiran lo di sini, lo justru malah memberikan wadah. Yes, banget. Buat mereka tetap berekspresi, Yes. buat mereka tetap berkarya. Iya. Dan ini mungkin salah satu contoh. Yes, ini udah berpita, yang nggak murah itu pitanya. Gue tadi sempat, kita balik lagi ya, kita tadi ngomongin soal dukungan lo terhadap anak-anak yang berada di industri kreatif. Betul. Kalau misalkan ya, bentuk dukungan lu selain ini deh. Sekarang kan pandemi udah mulai agak ini ya, udah agak longgar lah ceritanya kan. Melunak mungkin ya. Endemi jadinya. Amin, udah ya. Udah sih. Ya gua nggak tahu juga. Kayaknya udah deh. Iya berharap sih ya, gitu kan. Kayaknya udah lah ya. Walaupun sekarang lagi banyak influenza baru itu kan. Iya. Sekarang bentuk dukungan lu ke mereka gimana tuh? Kita kalau memediasikan, jadi kita mediasikan jadi kayak penengah gitu ya. Kita kasih media ini, Loko gua anggap media. Medium lah ya buat mereka berkarya dengan mungkin dari komunitas musisi yang tadinya di pandemi itu nggak ada pekerjaannya, sekarang udah banyak banget pekerjaannya. Terus kita mewadahi juga dengan event-event kita, entah itu event dari musik, dari olahraga, dan kreativitas lainnya. Keren. Itu kita tetepin ada di Loko by Nature ini. Dan lu kemarin juga belum lama kan lu bikin acara musik ya? Ya. Makanya kalau kita lihat ya masih diberesin sih ya pasca semalam ya. Banget. Mampir nggak semalam? Semalam enggak, kayak saya baru nyampe tadi pagi. Iya, kemarin Selasa kita ada acara musik Lockfest. Lockfest. Loko Festival masih in-house kita yang ngerjain. Itu sebulan sekali baru nongolnya. Jadi ya udah untuk mewadahi ya itu komunitas musik, dan kadang kita ada live painting juga. Live painting ini kayak gini-gini nih belakang ini. Oh ini live painting nih. Ini dari Januari tahun ini, hampir setahun nih. Ini juga kalau dinyalain pakai UV dia akan mantul juga. Yoi. Apalagi kalau lo bikin acaranya malam-malam ya. Yoi. Kebanyakan acaranya malam. Malam. Kalau acara siang makan siang jadinya. Iya. Tapi menarik loh, gue suka deh konsepnya lo adalah lo mendukung beberapa komunitas. Harus dong. Yang berada di industri kreatif. Salah satunya berada di industri kreatif yang mereka sempat mati suri gitu loh. Semuanya sih. Semua lini kayaknya kena. Semua lini kayaknya kena dampak. Ya. Dukungan itu sebetulnya yang dibutuhkan sama kita. Harus. Apapun dukungannya, mendukung aja tuh udah salah satu support gitu. Support ya sama dengan mendukung ya. Iya. Bahasa Inggris doang. Tapi seberapa besar dampaknya? Kalau kita balik lagi, kita kan perlu ngomongin bisnis nih. Iya. Ketika lu membuat atau lu mendukung sisi komunitas dari sisi bisnis lu gimana? Apakah terbantu kah atau memang ada lonjakan yang besar? Oke. Berat ya pertanyaan gue. Berat. Selamat datang di kursi panas. Berat. Jadi karena kita pelaku juga ya, gue pelaku juga. Jadi sebisa mungkin, se-fair mungkin sama si yang gue undang atau kerja bareng. Misal mau ngomongin apapun itu ya, profesi apapun itu, misalkan musisi, oke, as a Loko by Nature, gue bisa nge-hire lo dengan biaya apresiasi, karena ini uang fee, ini biaya apresiasi aja, tidak ada dari korporasi-korporasi di belakang saya. Tapi ketika ada korporasi, saya juga nggak mau support system saya dengan harga pribadi Loko. Paham nggak? Paham. Jadi kalau saya mau bikin mas, Nemit, siapa yang mau datang main di Loko? Ya, insya Allah, cincai lah. Cengli lah. Ya, tapi ketika dia tahu ada korporasi besar, brand besar di belakang Loko, ya nggak gitu juga bro. Iya. Itu dah. Nah, Loko ini nggak terbentuk. Setelah terbentuk pun mungkin menjadi feeder busway-nya Jakarta di Canggu ini.
Gue pede sih dengan ngomong itu. Yang nggak tahu logo Katro. Ada kok di billboardnya gede banget ya tadi. Masa? Iya itu kan kemarin ada korporasi. Oh. Kalau pakai uang logo sendiri belum. Bukannya nggak bisa? Belum. Habis buat pandemi bro. Iya. Bener gak sih? Iya bener. Itu kayak yang. Jadi pertanyaan lo tadi itu, ya gue nggak nutup kemungkinan kalau emang buat logo aja, ya siapapun misalkan lagi singgah di pulau ini dan kebetulan kenal atau third party kenal deh, dia mau ke logo, dia yang ini, ya ayo kita bicarakan. Tapi jangan membicarakan publish rate-nya ya, bukannya tidak mau membayarkannya, tapi emang baru di biaya apresiasi ini aja yang baru kita bisa kasih. Fleksibel aja. Tapi ketika dia akan ngambek juga sama logo, ketika logo bayarnya bottom, tapi ternyata ada di balik itu iya, ada support yang iya sih. Enggak, saya masih ngejaga hubungan untuk itu. Itu kan yang penting sustain sih. Nah, itu kata-kata 2022 yang saya suka, itu sustainable gitu. Sustainable, kreatif. Semuanya apapun. Mau dari apapun sih, semuanya itu kan udah ketemu tuh, sustain. Oh iya, yang penting harus sustain. Iya. Sebelum ada kata sustain itu mungkin saya bisa bilang, ketika kita punya duit 1.000 nih, tapi dari kantong pribadi, kita mau mengapresiasi teman kita atau yang kita idolakan, ya lo tinggal bilang aja, uang gue cuma 1.000. Gue rasa itu dari teman atau orang yang kita idolakan itu akan bilang, ya udah nggak apa-apa. Iya. Itu sustain. Iya sih, gue akan dengan senang hati sih kalau ya. Gitu sih. Tapi kalau lo bilang, ini gue lecek ya dikit. 1.000 ya bro, duit gue cuma 1.000 nih bro. Dan lo dengan keikhlasan lo, oke. Tapi pas nyampe sini, nggak apa-apa. Ternyata budgetnya 10.000. Iya. Gue enggak. Kita enggak. Nah itu yang kita jadi sustainable banget itu sama jaga, ya? komunitas di sekitaran kita. Gue senang deh denger. Dan itu lu bikin acara ini rencananya apa emang udah setiap bulan? Udah berjalan. Dari kapan nih bro? Kalau yang Lockfest ini udah dari awal, kita sebulan sekali udah ada, pasti skalanya medium to large lah ya. Medium aja deh, medium deh, jangan big kita ntar masa kapasitasnya big, uangnya small. Iya. Medium kamu aja. Suka begitu nih, suka rendah aja nih. Medium aja, dan itu udah sebulan sekali. Sebelum Agustus tahun ini, Logo itu punya agenda dari Senin sampai Senin. Senin kita ada Monday Market. Kita naikinnya Pasar Senen. Karena kan kita dari sana ya, dari Senen. Selasa kita santai sih. Rabu itu gue bikinin Logo Live. Logo Live itu kayak gue pengen digging. Mungkin emang kebanyakan noise atau punk rock, atau jangan punk rock lah gitu, pokoknya noise sound gitu, itu di Rabu, dan itu emang kita gali banget dari dalam pulau ini, entah itu dari Denpasar, entah itu dari Singaraja, entah itu dari manapun sisinya lah. Itu berjalan banget, itu hampir setahun kita jalanin. Jadi dari Agustus kemarin mundur setahun ke belakang kita dijalanin. Di Kamis kita ada sepatu roda. Mainnya di sini? Yoi. Itu organik banget dari pandemik yang cuma 5 orang menjadi sempat ada sekitar 150 orang. Rame ya bro ya? Rame. Kebetulan kita disupport juga sama komunitas. Mereka nyebutnya Skater Without Border. Jadi dia punya beberapa, ya mungkin ada sekitar 50 pair sepatu
yang bisa dipinjam dalam waktu 45 menit sampai 1 jam. Itu organik banget, besar. Sampai mungkin sekarang everywhere they skating, right? Jadi yang tahun 80 kita masih jadi bocah itu, kita cuma dengerin ceritanya doang kayak lintas melawai itu kan, kita masih kecil. Saya juga masih SD paling. Nah, sekarang udah terulang lagi gitu, dan itu lumayan worldwide. Di Kamis itu organik sekali, masih berlangsung sampai sekarang. Di Jumat Sabtu kita bikin DJ-an deh. Iya, karena memang after office ya. Lu beneran bawa Jakarta ke sini sih, Jack? Banget. Kalau mau dibilang kayak itu jadi feedernya, hubnya. Itu vibes-nya Jakarta banget sih. Iya, jadi kalau lu lihat ada memes ada memes. Itu Canggu tuh diganti tulisannya Jaksel. Cheers bro. Cheers bro. Gue seneng deh, gue datang ke sini banyak banget ininya. Tapi ini menarik loh, gila, ini kayak lo ngebawa Jakarta ke sini. Gue denger agendanya Senin sampai ini Jakarta, men, gue bilang. Apa bedanya sama Jakarta? Ya, terus setelah Agustus tahun ini ada isu polusi suara yang dihasilkan dari raksasa di pinggir pantai sana. Jadi kita sepakat seminggu jatahnya cuma sekali untuk pakai loud music atau speaker tambahan deh. Seminggu sekali dijatahin. Ya jujur itu langsung turun 30% bro, mungkin 50% pemasukannya. Ya. Tapi kan they don't care about us. Kita apaan sih? Gedean kaleng nih. Gitu. Itu lumayan. Sampai sekarang masih. Jadi kita mensiasatinya, ya kalau lo punya waktu, ya ada duitnya. Kalau lo punya waktu ada duitnya. Ada. Ya, secara bisnisnya, kalau kita nggak nutup mata kok. Kalau kita dapat 1, ya kita bagi 1/4-nya gitu. Kita nggak pernah nutup itu. Tapi kalau kita nggak dapat 1, kalian nggak boleh dapat 1/4-nya dong. Boleh nggak saya bilang gitu? Itu bisnis standar banget kan? Yes. Jadi kita yang udah kurangin aja. Jadi makanya local festivalnya cuma sebulan sekali. Oke. Sama ada satu lagi local bass, karena gua juga pelaku drum and bass back then in Jakarta, sama salah satu partner gua, Rian namanya. Rian yang mana nih? Rian yang satu lagi, yang tuaan. Rian yang mus atau Pak Rian, bukan Mas Rian. Ya, oke. Pak Rian ini ada 2 nih berarti ya. Rian Gaber, satu lagi Rian Arab. Rian Arab. Oke. Yang satu Rian pakai I, yang satu Rian pakai Y. Oke. masih nyambung emang. Masih nyambung ya. Nah, itu emang kita base-nya kita dengan drum and bass di Jakarta dari tahun ya pokoknya di skena itulah. Jadi kita masih bikin 1 bulan sekali di sini. Dan it's growing tetap. Ya iyalah men, lu masyarakat banyak yang seneng dengan kegiatan lu. Makanya. Kan terbukti dari yang organik lu bilang tadi, Yoi, itu sih sepatu roda organik sekali. Mantap. Dan ya kalau dari loko nih ya, boleh agak sombong, ya loko doang kali yang ngasih izin buat main sepatu roda yang ada tempat food and beverage di pulau ini. Sadis. Lo ada bucket list yang belum kesampaian nggak? Baik untuk loko atau diri lu sendiri? Untuk loko aja dulu ya. Loko belum ngapa-ngapainnya udah ditimpa badai pandemik. Itu semua yang kita rencanakan bias. Kayaknya semua deh. Semuanya, iya. Tapi kan itu kan di luar rencana kita kan. Jadi sekarang ini mungkin gue bisa mengkategorikan kita mau take off nih. Perlahan lah, nggak usah ngebut-ngebut, tapi kita mau berangkat. Yang penting sustain. Yang penting sustain. Enak ya kata-katanya, yang penting sustain. Balik lagi ke balik lagi ke ya nggak apa-apa dikit, yang penting sustain. Karena kita masih 17 tahun nih.
masih panjang. Kalau kita mau mikirin setahun ya walaupun itu kita pikirin, maksudnya kita push ke setahun ke depan, itu tahun 2 ke depan apa ya? Walaupun kita basicnya dari orang-orang kreatif ya aman lah ya, banyak lah itu mah. Masih banyak lah ideasnya. Ketika angin berembus juga, oh iya ya ini belum. Bisa nih ya kan. Oh ini tuh duit loh. Jadi gue tetap percaya kesempatan itu datangnya nggak sekali. Yes. Tapi bertubi-tubi. Cuma manusianya aja yang harus aware. Dan gue anggap juga gue juga nggak bisa ngambil rezeki 2, 3 atau 4. 2 bisa lah, 3 paling tipes. Capek. Apalagi 4. Jadi banyak banget sih. Nah itu sih enaknya nggak ya jangan ntar gue bilang enaknya orang Jakarta pindah semua sini. Lebih apa ya? Gue lebih ngerasa ya jujur sih kayak waktu gue SD di Ragunan gitu, Jakarta gitu. Ini rumahnya Ragunan nih Ragil. Yoi. Gue di Sinen. Jagakarsa kamu ya? Sekarang rumah nyokap Jakarta di Ciganjur. Ya masih ngelihat langit biru, masih bisa ngelihat jauh. Mungkin mata gue minus juga gara-gara gue nggak pernah ngeliat jauh lagi. Kalau sini kan lo bisa lihat horizonnya tuh masih ada gitu ya. Kalau di pulau sebelah kan kayaknya nggak di ibu kota kayaknya udah tembok nih. Anyway. Lu dong nanya dong, lu ketawa aja. Tapi memang bener sih. Gue ngoceh aja ya. Lo ketika lo ada di Bali, entah kenapa suasananya kayaknya smooth aja. Iya. Kayak ini nih, kayak kita nih, kita lagi tapping tuh banyak suara burung ya. Well, itu salah satu yang bikin gue mau pindah. Ya, tadinya gue nggak mau. Ya, satu alasannya ya iya karena nggak crowded banget. Tapi ya kalau mau ngomongin uang, brother and sister, tetap ada di Jakarta uangnya. Desa lebih keras. Jadi lo bilang sama bokap nyokap lo kalau Jakarta keras itu bohong. Desa lebih keras. Ya Allah, ya, bener, gue setuju. Tapi nominal yang kita dapetin di sana sama di sini beda mungkin. Beda jauh, mungkin beda 50% atau 75%. Tapi tetap damai, tetap cukup aja. Cukup. Beneran. Lo dapat di Jakarta 100%, dapat di sini 5%. Emang ada stres-stresnya ada, tapi cukup aja. Udah kok itu aja. Brother, thank you banget ya gue udah diajakin main-main ke sini ya. Sama-sama seru dong. Banget loh. Gue lumayan banyak dapat insight banget ketika gue nggak nyangka ya kalau misalkan tempat kayak gini itu bisa dijadiin wadah untuk teman-teman komunitas berkarya. Teman-teman yang di industri kreatif tetap berkarya dan bisa tetap menghasilkan. Keren. Mudah-mudahan gue doain ke depannya lo by nature terbang halus, yang penting sustainable. Ya itu kan. Thank you banget ya brother ya. Gue udah boleh mampir-mampir, kita bisa ngobrol-ngobrol santai. Sehat selalu. Ditambah dengan pemandangan yang luar biasa. Ini udah nggak mungkin sih keluar sunsetnya. Tebel gila tuh. Tapi alhamdulillah kita nggak dikasih hujan. Jadi alhamdulillah. Bisa ala-ala duduk di sini santai. Bisa ngobrol-ngobrol lucu, minum-minum lucu. Cuacanya lagi hujan banget soalnya. Iya. Oke deh. Selamat menikmati. Selamat menikmati Pinvestor. Datang dong ke Loko by Nature. Jangan lupa datang ke Loko di Bali, daerah Canggu. Kalau gitu jangan lupa Pinvestor saksikan ngobrol-ngobrol santai yang seru kita di hari Jumat hanya di Pinvest segmen Ngopi Manis. Kita pamit dulu ya berarti kalau gitu ya. Siap. Gua Ingga Putra. Gua Andi Legap. Signing out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa minggu depan.